Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Eh, untuk temanya sesuai nanti dengan apa yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai saja. Ada seseorang yang saat ini masih mencintaimu, ya, dia ingin mengekspresikan cinta dia dengan cara menelponmu atau menghubungimu atau lewat email, ya. Saat ini tuh dia sangat kepikiran kamu terus, dia kayak ingin tahu tentang kamu gitu. Ya, ada kemungkinan saat ini mungkin kamu dengan dia itu sudah over, apa sih namanya? Sudah berakhir ya. Hubungannya dengan kamu dia sudah berakhir, dia punya memori yang ya aku lihat di sini dia punya memori yang kuat bersama kamu, punya cerita lah ya, kalian sudah punya cerita di sini dan dia selalu kepikiran kamu banget. Terus itu aku lihat di sini ternyata bukan hanya sekedar suka aja, tapi memang dia cinta unquired love di sini. Aku lihat dia cinta banget sama kamu. Bahkan kamu itu mampu menyadarkan dia untuk lebih mencintai diri sendiri seperti itu ya kalau aku lihat di sini. Cuman karena saat ini mungkin kalian sudah over, sudah berakhir hubungannya, dia melihat kamu sekarang lebih ke have fun dengan diri sendiri ya. Mungkin kamu sudah move on dari dia. Kamu sudah have fun dengan teman-temanmu, kamu sudah tidak kepikiran dia. Ya, kamu udah having fun aja dengan dirimu sendiri karena memang benar-benar sudah berakhir hubungan ini. Tapi karena ini coffin berarti akan ada sesuatu yang akan dimulai kembali gitu. Kalau aku lihat di sini ada sesuatu. Berarti si dia ini ingin datang lagi ke kamu, ingin memperbaiki hubungan dengan kamu atau bagaimana? Intinya saat ini hubungan kamu udah berakhir tapi dia ingin memulai kembali bersama kamu, ingin memiliki hubungan yang bertransformasi, bertumbuh, berubah dari yang dulu. Ya, jadi kayak versi baru. Dia pengen hubungan yang versi baru dengan kamu. Dia takut dia akan kehilangan kamu selamanya. Ya, dia takut banget ya kalau misalkan hidupnya tanpa kamu. Dia tahu bahwa dia membuat hubungan ini menjadi karmic relationship, ya. Unstuck in my ego. Oke. Okay. Dengan keegoisan dia, akhirnya dia termakan sendiri oleh keegoan dia. Dia tahu dia egois dan justru dia akhirnya terjebak dalam keegoisannya dia. Kemudian dia menyesali dengan apa yang dia pernah lakukan terhadap kamu. Mungkin dia pernah menyakiti kamu ya, sehingga dia menyesali itu. Yaitu mungkin karena karmic relationship, dia menghadirkan kamu dalam hubungan yang karmic relationship. Ya, jadi dia menyesal banget memperlakukan kamu seperti itu, ya, mendatangkan kamu pada hubungan yang karmik. Ya, dia tidak bisa, dia tidak tahu harus menjalani hari-hari dia jika tanpa kamu. Seperti itu ya. Dia kebingungan, dia galau, dia apa ya, kayak nggak bersemangat gitu ya menjalani hari-hari dia tanpa kamu. Dia kayak ya bingung, lemes, gak tau deh. Pokoknya saat ini tuh dia mulai kebingungan tanpa kamu, ya. Dia ingin membuat semua ini menjadi lebih baik sekarang. Dia ingin mencoba untuk memperbaiki keadaan. Dia ingin mencoba untuk memperbaiki situasi di antara kalian. Kalau aku lihat di sini, dia ingin memperbaiki hubungan dia bersama kamu. Ada indikasi kamu berarti berdiling dengan seseorang yang tidak jujur, tidak setia, ya. Bahkan di sini pernah melakukan penghinaan mungkin terhadap kamu atau dia melakukan penghinaan terhadap orang lain. Orangnya pendendam,
dan saat ini dia sedang merasa bersalah dan menyesali atas tindakan dia yang pernah dia lakukan selama ini. Eh, aku lihat di sini kayak kayak sudah terbongkar gitu ya kelakuan dia, kejelekan-kejelekan dia, kebobrok-bobrokannya dia itu. Kayaknya udah publik itu udah tahu gitu, udah tahu semua tentang dia. Dia itu perilaku sikap aslinya itu kayak udah terekspos di publik sehingga saat ini tuh dia ngerasa kayak malu banget, bersalah banget ya. Sudah orang-orang udah tahu lah kelakuan dia ini. Nah, terus aku lihat di sini dia ingin sekali bernegosiasi dengan kamu, dia ingin berkomunikasi lagi dengan kamu, ingin meminta kesempatan lagi ke kamu untuk mengatasi rintangan yang selama ini ada di hubungan kalian. Jadi kayak pengen balikan gitu ya. Dan dia akan bernegosiasi untuk berjanji mungkin ya melakukan apa ya halangan rintangan ya memperbaiki keadaan, memperbaiki hubungan dengan kamu seperti itu. Tapi nampaknya kamu kayak udah nggak percaya, ya. Kamu udah nggak yakin dia bisa berubah atau memperbaiki hubungan ini karena kamu tahu bahwa selama ini kamu tuh udah sering banget ngasih dia kesempatan, tapi sama aja hasilnya nihil. Dia nggak pernah berubah, dia nggak pernah memperbaiki sifatnya, nggak pernah memperbaiki keadaannya. Ya, jadi kamu kayak sekarang itu kayak udah putus asa untuk memberikan harapan ke dia atau memberikan peluang bagi dia memperbaiki keadaan hubungan kalian. Dia memang sempat terjalin dengan hubungan ya, selain dengan kamu, dan aku lihat di sini dengan hubungan itu dia merasa kayak terikat gitu ya. Dia merasa terikat dengan hubungan itu sehingga ada timbul suatu ketidakmandirian dari si dia. Mungkin dia bergantung dengan orang itu mungkin secara materi atau apa ya. Dan inilah bentuk dari karmic relationship karena adanya the devil. Berarti ada sesuatu yang membuat dia candu. Bisa jadi kecanduan itu akhirnya membuat dia selalu berulang melakukan itu ya, dan akhirnya di sini dia mau nggak mau harus mendapatkan karmanya terlebih dahulu kayak gitu. Dan aku lihat tidak ada kemandirian dalam hubungan dia atau dalam diri dia ya, karena dia terlalu candu dengan karena dia terlalu kecanduan dengan aku harus ngomongnya gimana ya, selingkuhan atau gimana, pihak ketiga lah ya, pihak ketiga itu. Dia itu kecanduan dengan pihak ketiga itu. Ya, sehingga dia merasa kayak terikat dengan pihak ketiga itu, ya. Jadi adanya karmic relationship. Dia harus menjalankan karmanya dulu. Sehingga di sini sebaiknya sih memang kamu menghindari dia dulu ya, menghindari dia dulu agar kamu tidak tersakiti, dan agar kamu lebih paham lagi tentang apakah dia pantas untukmu, karena benar-benar kalau aku lihat ada masalah mental dia ini. Dia ini kayaknya ada masalah mental. So jangan sampai kamu gara-gara dia, kamu juga ini ya, mentalmu jadi sakit juga ya. Bukan berarti kesehatan mental itu menular, enggak. Tapi takutnya dari kelakuan dia yang, misalkan nih dia suka selingkuh, sekarang dia selingkuh, kamu akhirnya sakit hati dan kamu akhirnya stres banget, kamu merasa terluka banget, akhirnya kesehatan mentalmu terganggu gitu ya. No, jangan seperti itu. Sebaiknya memang lebih baik kamu menghindari aja dia dulu gitu ya, karena kalau aku rasa sih dia ini ada kelainan secara mentalnya gitu ya. Kalau udah the devil ini memang menunjukkan bahwa ada suatu pelecehan, mendominasi atau penipuan yang pernah dia lakukan, bahkan kecemburuan yang sangat kuat gitu ya. Dia mungkin pernah menipu kamu atau menipu orang lain, atau dia melakukan pelecehan, atau dia mendominasi kamu gitu ya. Sehingga saat ini tuh dia terpuruk hidupnya. Ya, mungkin dia pernah menipu orang sehingga sekarang tuh dia kena dampaknya, kena karmanya. Dia harus mengembalikan sejumlah uang, misalkan dia menumpuk uang gitu ya, uang orang-orang, sehingga dia harus mengembalikan sejumlah uang yang pernah dia tipu. Dan sekarang dia keteteran banget. Nah, bisa jadi kodependensinya itu, karmic relationship-nya itu. Nggak harus karmic relationship itu terparti dengan
pihak ketiga, maksudnya pasangan lain, bisa juga dengan keuangan, keluarga, ya, orang tua, pekerjaan ataupun keuangan, ya, karmic relationship. Jadi banyak hal ya, karena ini pembacaannya kan general, jadi bisa apa saja yang masuk. Jadi kalian situasikan aja kondisi dia. Tapi intinya dia ini ada kecanduan. Akhirnya sekarang tuh dia eh, apa ya, kelilit gitu loh dengan rasa kecanduan dia itu. Ya, kalau misalkan ini tentang narkoba, maka dia akan kelilit dengan masalah narkoba gitu. Kalau ini tentang keuangan, dia pernah menipu seseorang, maka dia akan kelilit hutang. Dia harus mengembalikan sejumlah uang itu. Dan ya, kalau aku lihat sih saat ini memang kamu dengan dia berpisah ya, karena mungkin kamu sudah tidak mau lagi tersakiti oleh dia, kamu tidak mau lagi apa ya, menderita ya. Tapi tenang aja kok ya, akan ada berita baik dari kamu setelah kamu dengan sabar menghadapi masalah di hubungan kalian dan kamu sekarang memilih untuk meninggalkannya, kamu memilih untuk melepaskan kekhawatiran kamu, kecemasan kamu akibat hubungan ini, kamu melepaskan semuanya dan akan ada berita atau datangnya hal-hal baik dalam hidupmu ya, setelah kamu mengalami kecemasan dan kekhawatiran dalam hubungan ini. Bisa jadi hal-hal baik itu banyak hal, bisa jadi kamu dipertemukan dengan orang-orang baik, bisa jadi secara keuangan kamu lebih meningkat sekarang, pekerjaan kamu mungkin apa namanya, naik jabatan atau bagaimana. Intinya setelah kamu meninggalkan dia, banyak hal-hal baik yang akan kamu dapatkan. Itu ya. Selamat, semoga kamu menikmatinya ya. Dan aku lihat di sini juga kamu sudah meninggalkan dan melepaskan diri dari terjebaknya dalam hubungan yang tidak nyaman, yang kasar, ya, yang ekstrem, ya. Dan kalau aku lihat di sini selama kamu menjalani hubungan dengan dia, banyak sekali kesedihan-kesedihan, apa ya, kamu dirundung kesedihan yang sangat mendalam dengan dia. Dan saat ini aku lihat ada perasaan sedih dari si dia, ada perasaan menyesal dari si dia. Ketika saat ini berpisah dengan kamu, dia merasa sedih, dia merasa apa ya, menyesal, malu, em, terus itu menyalahkan diri sendiri. Kenapa? Karena dia dulu pernah memperlakukan kamu dengan tidak baik. Dia pernah berbohong sama kamu, dia banyak menyimpan rahasia dari kamu, menyelingkuhi kamu, menduakan kamu, mengkhianati kamu. Bahkan dia ini punya masa lalu yang kelam. Dia pernah merundung seseorang atau membuli seseorang atau mungkin bahkan jahatnya ya dia pernah melakukan apa, memperkosa orang mungkin atau apa seperti itu. Intinya dia pernah melakukan hal-hal yang jahat lah ya, tidak memperlakukan orang dengan baik seperti itu, sehingga dia merasa kayak nggak pantas untuk kamu, dia merasa malu sama kamu dengan kelakuan dia yang dulu itu ya, dia malu banget. Jadi saat ini kalau aku lihat dia kayak menutup diri ya, dia melakukan situasi pengisolasian diri karena di sini dia tidak mau lagi melakukan kesalahan yang sama seperti dulu. Dia takut banget dia akan melakukan hal-hal yang sama seperti dulu sehingga saat ini dia menarik diri dan menutup diri ya. Dia menghindari siapapun, menghindari kamu, terutama dari orang-orang yang pernah dia sakiti ya. Dia menghindari orang-orang yang selama ini dia pernah sakiti, karena aku lihat di sini dia sedang menyesali ke apa, kebiadaban dia, kejahatan dia ya. Dia apa namanya, menyadari dan merasa bersalah atas apa yang pernah dia lakukan ke kamu atau ke orang-orang yang pernah dia sakiti. Saat ini dia sedang menghindari orang-orang yang pernah dia sakiti saat itu ya. Jadi kayak mengisolasi diri. Dan untuk keadaan kamu dengan dia sekarang itu lagi benar-benar hambar. Karena adanya ketidakpuasan dari satu sama lain dalam hubungan ini ya. Dan kalau aku lihat di sini mungkin ada yang meragukan pasangannya, mungkin kamu sudah ragu terhadap dia untuk bisa langgeng ke masa depan gitu hubungnya, kamu mungkin sudah ragu, bahkan cintamu mungkin sudah memudar terhadap dia, kamu sudah tidak
tidak yakin, bahkan mungkin satu sama lain, ya baik kamu ataupun dia udah satu sama lain itu saling tidak yakin untuk bisa langgeng ke masa depan gitu ya. Sehingga kalau aku lihat di sini dia sudah menarik diri dari kamu, apa ya? Saat ini sudah tidak ada lagi ikatan gitu loh. Ya, sudah merasa tidak terikat lagi satu sama lain. Ya, sudah berpisah, sudah sama-sama saling menarik diri, sama-sama tidak mau terkoneksi, sudah sama-sama tidak mau apa ya? Apa namanya? Ya bersama gitu loh. Secara fisik tidak bersama kayak gitu. Karena ya itu tadi ada energi perselingkuhan juga kan di sini. Sehingga di sini kayak dia masih bingung untuk memilih untuk mengambil keputusan siapa yang akan dia tuju gitu. Ya antara kamu atau kekasihnya yang lain. Seperti itu. Jadi saat ini tuh dia lagi menarik diri dari kamu karena dia pernah menyakiti kamu dan saat ini dia sedang cari solusi pada siapa dia ingin menjalin hubungan gitu ya karena masih ada rasa keraguan juga ke kamu yaitu karena dia pernah berbuat salah kemudian saat ini hubungannya juga tidak menunjukkan kepuasan juga ya jadi saat ini dia lagi banyak berpikir dan menarik diri ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate ya. Kalau belum resonate ya udah, gak usah dipaksakan. Untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada Capricorn. Oke, itu aja. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa kok resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Untuk alfabetnya di sini ada D, I, H, M, Q. Oh sorry, W ini ya. W, M, K, A, U, Z, L, G, P, S, Y, O, C, Z, T, F, J, O, E. Oke, aku rasa cukup. Kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.